Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan merepresentasikan pelanggaran hak cipta intelektual. Sebelumnya saya perkenalkan dulu anggota kelompok satu. Saya sendiri Rohman Julianto, yang kedua Dinaris Maidiana, yang ketiga Alexander Syahan, yang keempat William Yohanes. Landasan teori. Pengertian hak cipta. Pada tahun 1998, Perdana Menteri Insinyur Juanda Kartiwijaya menyatakan Indonesia keluar dari convergence agar para intelektual Indonesia bisa memanfaatkan hasil karya cipta dan karya bangsa asing tanpa harus membayar royalti. Hak cipta adalah hak eksklusif atau pemegang hak cipta mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan hak untuk menyalin suatu ciptaan. Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pengandaan, ditaksa atau suatu ciptaan. Pada umumnya, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang tak terbatas. Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau ciptaan. Ciptaan tersebut dapat mencakup karya tulis, karya musik, karya program, seni rupa, seni tari, fotografi, dan lain-lain. Hukum yang mengatur hak cipta biasanya hanya mencakup ciptaan yang berupa perwujudan suatu gagasan tertentu dan tidak mencakup gagasan umum, konsep, fakta, gaya, atau teknik yang mungkin terwujud atau terwakili di dalam ciptaan tersebut. Sebagai contoh, hak cipta yang berkaitan dengan tokoh kartun, Naruto melarang pihak yang tidak berhak menyebarkan salinan kartun tersebut atau menciptakan karya yang meniru tokoh ninja tertentu ciptaan manga Kishimoto Masashi tersebut, namun tidak melarang penciptaan atau karya seni lain yang mengenai tokoh ninja secara umum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinaris. Bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta di internet. Bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta antara lain berupa pengambilan, pengutipan, perekaman, perlakuan tidak baik, dan pengumuman sebagian atau seluruh ciptaan orang lain dengan cara apapun tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta. Contoh pelanggaran hak cipta di internet: pengunduhan secara ilegal, menggunakan karya orang lain, membuat situs-situs porno tanpa seizin pihak-pihak tertentu, menghina, mencela atau merugikan orang lain di dunia maya atau sosial media, pembobolan situs resmi, dan yang lainnya. Dua contoh kasus. Semakin banyaknya konten gratis di internet yang memudahkan para pengguna internet bisa dengan leluasa mengunduh MP3 tanpa melihat kerugian yang dialami oleh sang pencipta lagu. Hukum hak yang berlaku di berbagai negara mencoba melakukan tindakan preventif pengunduhan secara ilegal yang semakin meningkat. Di Indonesia sendiri, pembuatan pengunduhan ilegal ini semakin marak atau meningkat seiring berjalannya waktu. Bahkan dalam sebulan sekitar 237 juta lagu dapat diunduh secara ilegal. Dalam setahunnya ada sekitar 15 juta lagu yang diunduh. Di Indonesia sendiri, perlindungan karya lagu atau musik diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta atau UU HC. Diketahui, semakin banyak terjadinya kasus-kasus pembajakan yang dilakukan dengan cara mengunduh secara ilegal di internet untuk karya-karya musik, baik yang sudah menjadi industri atau pemilikan lagu-lagu yang dapat merugikan berbagai pihak-pihak tertentu. Yang selanjutnya akan dibahas adalah faktor penyebab terjadinya pengunduhan musik secara ilegal. Yang pertama, itu dari faktor ekonomi. Ini seperti kasus-kasus pelanggaran hukum yang lainnya. Pada dasarnya keinginan mencari keuntungan finansial secara cepat dan mengabaikan kepentingan para pencipta karyanya. Yang kedua, faktor pekerjaan. Ini juga terkait dengan faktor ekonomi. Tiadanya pekerjaan dan ingin mendapatkan lagu secara gratis tanpa perlu membeli CD original. Dengan melakukan penggunaan musik secara ilegal, mereka dapat mempunyai lagu tersebut secara gratis. Yang ketiga, faktor masyarakat. Kurangnya pengetahuan dan sosialisasi sebagian besar masyarakat terhadap perlindungan haki, terutama di bidang lagu atau musik bagi masyarakat, sehingga mereka dipikirnya dapat menggunakan musik-musik atau karya lainnya secara leluasa.
Lalu yang terakhir adalah faktor penegak hukum. Penguasaan atau pemahaman materi undang-undang hak cipta di kalangan aparat penegak hukum, khususnya penyidik yang masih minim, di sampingnya terbatas jumlah penyidik di kalangan penegak hukum. Dan dirasa perlunya adanya pembaruan undang-undang sehingga memperkuat haki tersebut dan meminimalisir adanya tindak kejahatan. Maka kesimpulan yang dapat diambil adalah hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperluas ciptaannya maupun untuk memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Kita seharusnya mengupload dan jangan terlalu sering mendownload karena dengan cara mendownload kita akan malas membuat sesuatu hal yang baru. Hakikatnya, menciptakan sesuatu yang baru lebih baik daripada meniru atau menjiplak karya orang lain. Menjiplak atau meniru adalah perbuatan yang menunjukkan betapa rendahnya diri kita di mata dunia. Dan untuk sarannya, yaitu seharusnya kita yang mempunyai ilmu lebih tidak menggunakan ilmu tersebut dengan membaca karya orang lain. Karena jika kita melakukan itu, secara tidak langsung kita bisa merugikan orang banyak. Generasi muda seperti kita harusnya menciptakan hal-hal yang baru, yang positif, yang bisa memberikan inspirasi dan motivasi orang lain agar mereka mengikuti langkah yang dilakukan untuk menciptakan kreativitas dan menumbuhkan rasa percaya diri tanpa membaca karya-karya yang sudah ada sebelumnya atau yang sudah pernah dibuat. Pemerintah juga jangan mempersulit untuk sang pencipta mendaftarkan karya ciptaannya agar karya tersebut tidak dijiplak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Setiap masyarakat seharusnya melapor kepada pihak yang berwajib jika melihat adanya tindakan membacakan suatu karya. Setiap masyarakat juga harus membeli karya yang orisinil, bukan membeli produk-produk bajakan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.